Dan didoakan supaya dia cepat sembuh. Kita naik pelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Tadi yang datang duluan sama masalah ini siapa? Afira. Silakan Afira memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tadarus yuk. Sekarang kita bacakan surah Quran surah An-Nas 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Semoga dengan membaca Al-Quran surah An-Nas tadi, kita semua akan terbiasa membaca Al-Quran menjelang ini sehari adalah mengenal kitab-kitab Allah. Bunda tanya dulu, masih ada nggak yang ingat pelajaran kita yang minggu kemarin? Masih. Coba, apa aja pelajaran kita minggu kemarin? Surah Rum ayat 41, surah Ibrahim ayat 32, surah Al-Huruf ayat 13. Mantap, luar biasa anak-anak Bunda. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah. Nah, di layar sudah tertera apa sih manfaat mempelajari kitab-kitab Allah? Ada yang tahu nggak? Mereka harus apa? Manfaat mempelajari kitab-kitab Allah menambah keutamaan dari kitab-kitab Allah dan lebih mencintai Al-Quran sebagai kitab yang paling sempurna. Pintar, kasih yang berusaha. Setelah itu, apa sih motivasi kalian untuk belajar hari ini? Untuk belajar kitab-kitab Allah hari ini? Jangan coba. Motivasi mempelajari kitab-kitab adalah untuk menambah ketakwaan kepada Allah SWT. Pintar, Jara, kasih apa buat Jara? Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya dengan benar. Sedangkan indikator pembelajaran pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan menyebutkan kitab-kitab Allah dan rasul penerimanya. Nah, mohon dijawab ya. Yang pertama, apa arti iman? Siapa Regina? Iman artinya percaya atau yakin. Iya, pintar, kasih apa buat Regina? Yang kedua, sebutkan ada berapa rukun iman? Ada berapa, Kesha? Ada 6. Ada 6, pintar, kasih apa buat Kesha? Iman kepada kitab Allah, rukun iman yang keberapa? Kesha, Yang keempat, Jun. pintar, tepuk tangan buat Kesha.
membaca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? perkenalkan namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apakah Ada nggak yang mau bertanya? Coba Pak Green. Iman kepada kitab Allah itu apa, Bun? Ada nggak yang bisa menjawab iman kepada kitab Allah itu apa sih? Nah, beriman kepada Rasulnya untuk diajarkan kepada
menggunakan bahasa zikir yang berisi ajaran satu, zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu Mulai untuk kelompok 2. Ayo Mustafa. Isi dari kitab Zabur adalah zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat tentang kebaikan bagi manusia. Ya, bagus. Kasih aplaus buat kelompok 2. Apa isi dari kitab Injil katanya saya? Ya, paham saya. Kita kasih aplaus buat kelompok 3. Ya, kelompok lain semua, tangannya. Nih, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Berarti paham semua ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari kita buat kesimpulan. Sebelum Bunda menyimpulkan materi kita hari ini, ada nggak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, hadirin. kepada Allah adalah percaya kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya. Lalu yang kedua, kesimpulan yang kedua ada nggak? Ya, guys ya. Allah menurunkan kitab kitab satu kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Ya. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Juga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa, dan terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan buat materi kita hari ini adalah kita mempercayai akan adanya kitab Allah yang diturunkan kepada Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang perhatikan lihat. Allah, yang pertama, yang kedua, sebutkan nama-nama nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Ada kata terlambat untuk bersahabat, dan tak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Kita selesaikan dari pelajaran kita hari ini dengan